kepala sekolah dan operator bersama Dinas Pendidikan diundang oleh Balai Besar BMTI dalam rangka melaksanakan workshop terkait dengan penulisan data BMB lulusan SMK. Nah, untuk itu dari hasil workshop ini ternyata memang harus kita sampaikan kepada seluruh SMK di DKI Jakarta. Informasi yang kita dapatkan pada saat workshop, Ibu Bapak yang berbahagia, memang targetnya seluruh SMK di Indonesia pada tahun ini diharapkan semua sekolah itu melakukan penelusuran tamatan, tracer study. Nah, kebetulan yang untuk DKI Jakarta itu karena masing-masing wilayah itu dibimbing oleh masing-masing balai besar yang ada di Indonesia, dan DKI Jakarta di bawah bimbingan dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau yang biasa disebut BPPMPV BMTI, yaitu bidang mesin dan teknik industri, yang membawai di samping Jakarta juga 15 provinsi yang lainnya. Jadi di bawah naungan BMTI itu ada 15 provinsi, yang salah satunya DKI Jakarta, kemudian ada Lampung, kemudian ada Papua, ada Kalimantan, dan seterusnya ada Jogja. Bicara. Suaranya hilang, Pak. Suaranya mati, Pak Ji. Putus, Pak Ji. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, tadi terputus kayaknya ya, Ustadz Karno ya? Betul, Pak Ji. Terputus, Pak Ji. Diulangi lagi, Pak Ji. Coba kita pakai tethering HP ini, Ustadz Karno. Mohon izin, nggak bisa dilanjut lagi. Jadi Ibu Bapak yang berbahagia, mohon maaf. Rupanya ini di Dinas Pendidikan yang biasa-biasanya juga nggak sering ngalami seperti ini, kok ini qadarullah tidak lancar. Namun tidak apa-apa. Sekali lagi Ibu Bapak, jadi dari Balai Besar BMTI, yaitu bidang mesin dan teknik industri yang berada di Jawa Barat, itu membawahi 15 sekolah, 15 provinsi yang ada di Indonesia untuk melakukan pendampingan terkait dengan proses tracer study. Dan untuk memperjelasnya, maka kemarin dari BMTI mengundang kita, ada 5 sekolah dan dari unsur Dinas Pendidikan, untuk bersama-sama membahas terkait dengan persiapan penelulusan tamatan. Nah, Ibu Pak yang berbahagia, kita dari hasil workshop kemarin diminta untuk seluruh sekolah di DKI Jakarta untuk melakukan tracer study melalui link yang sudah disiapkan oleh Balai Besar BMTI tersebut. Nah, untuk itu maka kita berharap melalui forum saat ini, harapannya kita nanti akan bersama-sama mendiskusikan apa yang harus dilakukan oleh sekolah kita masing-masing terkait dengan link yang ada, yang nantinya itu harus diisi. Terus terang Ibu Bapak, mulai dua hari kemarin saya sudah mencoba untuk meng-share kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan permohonan tracer tadi dari Balai Besar BMTI tersebut melalui grup kelompok kepala sekolah berupa linknya. Nah, saya berharap
mudah-mudahan link yang sudah ada itu bisa diisi oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah melalui operator masing-masing, sehingga diharapkan paling tidak sudah melakukan proses pencicilan pengisian data tersebut. Syukur-syukur kalau ternyata link yang kita sebar tersebut mungkin tidak memiliki keraguan atau tidak, atau Bapak Ibu saat mengisinya itu tidak ada kendala, itu akan lebih bagus lagi. Namun demikian, karena kita perlu menyampaikan komunikasi ini, maka di pagi hari ini kita coba untuk berkoordinasi. Nah, untuk itu supaya lebih memperkuat, karena memang leading sektor untuk proses pengisian ini tentunya ada di teman-teman Ibu Bapak operator, maka kita harapkan Ibu Bapak operator nanti bisa menindaklanjuti dalam proses pengisian link tersebut sehingga semuanya bisa tercapai. Ada terkait dengan pengisian tracer study ini, Ibu Bapak, itu adalah paling lambat akhir September ini. Kalau hari ini kita berada di tanggal 22, insya Allah nanti paling akhir target kita di tanggal 30 September, insya Allah kita sudah selesai. Kalau data yang ada di sekolah kita insya Allah sudah disiapkan, Ibu Bapak, insya Allah pengisiannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena di situ yang kita isikan terkait pada data itu adalah laporan secara gelondongan untuk tamatan atau lulusan di sekolah kita. Nah, untuk itu nanti kita berharap setelah ini nanti kita akan bisa menindaklanjuti untuk pengisian link. Nah, supaya Ibu Bapak semuanya nanti bisa melaksanakan, kita akan coba nanti untuk menunjukkan isian apa yang ada dalam link tersebut yang berupa form tracer study untuk sekolah kita. Yang jelas Ibu Bapak, sebetulnya di dalam form itu pun sebetulnya juga sudah dijelaskan bagaimana cara pengisiannya. Sekiranya Ibu Bapak semuanya mungkin ada keraguan, sebetulnya itu juga ada guidance untuk petunjuk pengisiannya. Sejatinya kalau memang kita bisa buka, insya Allah itu tidak akan menyulitkan. Ibu Bapak yang berbahagia, maka untuk kita bisa memastikan supaya jelas, saya berharap karena kebetulan alhamdulillah untuk host maupun yang memberikan fasilitas Zoom-nya ini adalah dari Ustadz Soekarno, dari SMK Dinamika Pembangunan 1. Saya berharap Ustadz Soekarno dan Pak Jamil bisa memaparkan form yang harus diisi oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Operator di SMK DKI Jakarta. Sehingga nanti bisa kita lihat bersama-sama, sehingga kalau nanti ada Ibu Bapak yang masih ragu-ragu atau ada yang belum jelas, itu nanti bisa ditanyakan. Kemudian saya berharap utamanya para Ibu Bapak Kepala Sekolah Negeri, Ibu Bapak Sekolah PWD Bersama, Ibu Bapak Kepala Sekolah SMKPK, kami harapkan ini menjadi catatan penting bahwa sekolah-sekolah kita itu jangan sampai ketinggalan terkait dengan permohonan data yang diperlukan yang harus dilakukan oleh Bapak semuanya. Karena apa? Ya paling tidak Kepala Sekolah Negeri, Kepala Sekolah SMKPK, Kepala Sekolah SPWD Bersama bisa menjadi leading sektor untuk percepatan terkait dengan pemenuhan pendataan yang kita perlukan baik di tingkat provinsi maupun apalagi ini programnya adalah program dari kementerian. Kita berharap DKI Jakarta itu bisa leading dalam proses pendataan ini. Dan alhamdulillah Ibu Bapak yang berbahagia, dari kondisi saat ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, di DKI Jakarta ini masih terdepan. Meskipun di hari Rabu kemarin pencapaian kita sudah sampai pada titik 48%. Kita berharap terus bisa dituntaskan sehingga nanti semua sekolah di DKI Jakarta itu terkait dengan pengisian data tracer studi yang diminta oleh Balai Besar BMT ini bisa kita tuntaskan. Ibu Bapak yang berbahagia, sebetulnya kalau kita sudah ada data-data, kita tinggal memasukkan. Sehingga di situ tinggal
kolom-kolom yang tersedia juga sudah disebutkan dengan jelas. Kemudian kita tinggal mengisi sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian angka-angka yang ada juga sesuai dengan kondisi sekolah kita. Sehingga setelah itu selesai, baru bisa kita kirimkan. Artinya Ibu Bapak, untuk menindaklanjuti ini tidak susah, tidak rumit, dan cepat. Tinggal yang paling penting kegesitan, kesigapan dari kita semuanya untuk menuntaskannya. Saya berharap setelah koordinasi ini kita semua langsung bisa menuntaskan dan target di akhir September ini bisa kita tuntaskan. Ibu Bapak yang berbahagia, untuk selanjutnya supaya kita punya persepsi dan cara mengisi yang sama dan bisa kita lakukan bisa dengan mudah, maka saya berharap Pak Jamil melalui Ustadz Soekarno bisa menampilkan dari SMK Dina Pembangunan 1 yang kemarin sudah tuntas dan juga sudah dikirimkan melalui link yang ada di Kementerian Balai Besar BMTI. Untuk itu saya persilahkan Pak Jamil untuk bisa memaparkan tabel ataupun isian yang sudah dilakukan oleh SMK Dinamika Pembangunan. Monggo kepada Pak Karno dan Pak Jamil dipersilakan. Siap Pak Ji, siap. Ini langsung ditampilin sama Pak Jamil. Nah, ini Ibu Bapak atau Pak Jamil langsung beri komen. Pak Jamil, monggo Pak Jamil. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya mungkin nanti bisa saya bantu dari kepala sekolah kami aja Pak. Soalnya saya agak untuk penyampaiannya agak susah nih Pak. Terima kasih Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Haji Anas, yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, operator, semoga kita semuanya selalu sehat walafiat dan panjang umur. Langsung aja Bapak dan Ibu, saya menjelaskan di halaman pertama itu adalah pengisian data sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi di situ ada NPSN, ada nama sekolah Bapak Ibu. Nanti kalau NPSN udah diisi, dengan otomatis nama sekolah Bapak Ibu semuanya akan muncul di situ. Jadi karena datanya nama sekolah Bapak Ibu semua udah tersimpan di kementerian, hingga nanti dengan sendirinya otomatis akan muncul nama sekolah apabila Bapak Ibu mengisi NPSN. Selebihnya data ke bawah sesuai dengan wilayah masing-masing. Kita di DKI Jakarta, ada Jakarta Timur 1, 2, Jakarta Pusat 1, 2, dan seterusnya. Nah, wilayah DKI, kemudian diisi nama kepala sekolah masing-masing, itu tinggal ngisi, di situ ada kolom pilihannya. Secara kepala sekolah secara manual, diisi silahkan nomor HP. Nah, operator sekolah, di situ juga harus dicantumkan nama operator sekolah. Contohnya di sini operator sekolah kami adalah Pak Fitrinu Jamir, disertakan juga dengan nomor HP. Berikutnya yang paling bawah adalah jumlah kompetensi, karena ini diawali dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 sesuai dengan jurusan masing-masing. Karena ada beberapa sekolah yang dulu jurusannya mungkin 5, nyampe sekarang 5, diisi seperti itu. Tapi kalau dulu 5 tahun 2020, terus 2021 tinggal 4, berarti diisi dengan kondisi real. Lanjut Pak Jamil. Ini contoh kolom yang ada di kami. Jadi nanti Bapak Ibu semua untuk kompetensi keahlian diisi, tinggal ngeklik sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Berapa, ada yang 4, ada yang 5, disesuaikan, tinggal klik di situ kolom jurusan masing-masing. Di kami ada teknik audio video, teknik instalasi tenaga listrik, tinggal diklik milih di pojok sebelah kanan sudah ada pilihan, itu sudah
disediakan dari kementerian. Contoh di kami ada teknik audio video, ada teknik instalasi listrik, ada teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Di tahun 2020 kami itu masih ada 5 jurusan. Kami isi tahun 2020 masing-masing jurusan jumlahnya teknik audio video 26, teknik instalasi 96, teknik pemesinan 94, teknik kendaraan 161, teknik komputer jaringan 163. Itu kita isi ke kanan selama 4 tahun berturut-turut. Itu jumlah peserta didik masing-masing yang lulus di tahun itu. Nah, jadi khusus yang lulus saja diisikan selama 4 tahun, diawali dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Itu per kompetensi keahlian. Lanjut, jumlah lulusan yang bekerja. Nah, contoh tadi, di kami teknik audio video pada tahun 2020 jumlah lulusannya 26, cuman yang kerja 13. Karena mungkin ada yang wirausaha, ada yang melanjutkan kuliah. Nah, ini yang ditulis, yang di kolom kedua, jumlah lulusan yang bekerja. Kalau yang tidak bekerja nggak usah dimasukkan, cukup yang bekerja saja di masing-masing jurusan di tahun tersebut. Contoh di tahun 2020 kami masih ada audio video, ada 13 yang kerja. Tahun 2021, 2022, 2023 di kami sudah tidak ada jurusan tersebut, maka cukup dikosongkan saja atau diisi dengan 0. Untuk jurusan yang lain diisi sesuai dengan yang sudah kerja saja. Kalau yang kuliah dan sebagainya nggak usah. Lanjut ke kolom sebelah kanan. Itu rata-rata masa tunggu lulusan itu di saya ada yang 9 sampai dengan setahun atau 12 bulan. Di situ pilihannya tinggal ngeklik, tinggal mohon izin nih Bapak, yang bocor untuk bisa ditutup. untuk kolom berikutnya. Siap Pak Ji? Ya, lanjut soalnya masuk lagi. Ya, silakan. Oke. Untuk di kolom berikutnya, geser lagi dikit Pak Jamil ke sebelah kiri, geser biar kelihatan semuanya. Kolomnya geser. Nah, terus. Nah, di rata-rata masa tunggu lulusan, ini Bapak dan Ibu dikonfirmasi ke anak-anaknya setelah lulus, mereka bekerja ini di bulan keberapa? Di bulan ke-6, 7, atau di bulan ke-1, bahkan di 0 bulan sudah kerja, tinggal diisikan di masing-masing yang tadi sudah kerja itu, dari tahun 2020, 2021, tahun 2022, 2023, selama 4 tahun, dari masing-masing anak yang sudah kerja, ditanyakan, kamu kerjanya di bulan keberapa setelah lulus? Nah, arahan dari Pak Haji Anas kemarin, kalau kesulitan dalam mengisi link, anak-anak sibuk, bisa di hard copy atau dikasih fotokopian untuk ngisi, untuk mempercepat data pada saat anak. Bisa juga melalui mungkin tetangganya yang sekolah di sekolah kita, atau melalui wali kelas yang dulu menjadi perwalian, karena kan jadi perwalian tidak langsung bubar, karena kita bertanggung jawab, bukan hanya meluluskan tapi bertanggung jawab. Oh, ini anak belum kerja, diinformasikan, oh di PKK kita ada lowongan pekerjaan contohnya. Jadi karena di masing-masing sekolah insya Allah sudah memiliki PKK. Itu diisi, ditanya kevalidannya, oh di bulan keberapa? Oh, jurusan teknik komputer jaringan di tahun 2023, oh di bulan ketiga sampai bulan kelima contohnya udah kerja sebanyak 30 orang. Jadi data ini real, tujuannya untuk memetakan mana yang sudah kerja, mana yang kuliah, dan mana yang berwirausaha. Lanjut ke sebelah kanan lagi. Nah, ini rata-rata penghasilan. Rata-rata penghasilan dari anak-anak yang kerja tadi, itu tinggal milih, Bapak Ibu, disesuaikan dengan keterangan informasi dari anak-anak kita yang sudah kerja. Tinggal milih, sudah ada pilihan di situ. Sudah ada pilihan, tinggal kita ngeklik, oh antara 1 sampai 2 juta. Oh antara lebih dari 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya.
masing-masing kolom tinggal Bapak Ibu operator Ini nggak apa-apa kan aku bantu BKK anak-anak ya. mengisikan memilih ini. Ini data yang di sekolah kami kemarin kami konfirmasi ke anak-anak, antaranya penghasilannya rata-rata seperti ini. Ini rata-rata Bapak Ibu ya. Ini di rata-rata penghasilan lulusan yang bekerja. Lanjut di sebelah geser lagi. Nah, jumlah lulusan yang mendapatkan gaji minimum standar UMR, ada juga jumlah lulusan yang mendapatkan gaji minimum standar UMP, karena UMR dengan UMP itu beda-beda. Ada juga jumlah lulusan yang mendapatkan gaji di bawah UMR dan UMP. Jadi silakan, karena di masing-masing wilayah beda-beda, monggo diisi sesuai dengan keterangan dari masing-masing anak yang tadi di sebelah kiri. Nominal uangnya diisinya dengan tinggal milih ngeklik, bukan manual, tapi udah dibangun sistem sedemikian rupa oleh kementerian untuk mempermudah operator, ketua BKK dan kepala sekolah masing-masing. Lanjut, digeser lagi Pak Jamil. Ya, stop. Nah, ini kesesuaian jenis pekerjaan dengan kompetensi keahliannya. Anak-anak kita, contoh jurusan teknik instalasi listrik yang kerjanya sesuai di bidang listrik, di tahun 2020 ada 20. Di tahun 2021 yang kerjanya linear, jurusan listrik, bekerja di bidang kelistrikan. Jurusan teknik pemesinan bekerja di bidang mesin. Teknik kendaraan ringan bekerja di bidangnya teknik kendaraan ringan di bengkel AOP atau dan sebagainya. Begitu juga teknik komputer jaringan. Ini yang linear. Kalau yang nggak linear gimana Pak? Yang nggak linear nggak usah. Ini nggak usah diisikan ke sini. Ini khusus yang linear saja, yang sesuai dengan jurusan anak-anak kita. Berikutnya jumlah industri pasangan yang menyerap lulusan. Nah, ini industri pasangan dari sekolah Bapak Ibu ada berapa? Silakan diisikan di tahun, contoh di saya teknik instalasi listrik ada tahun 2020 ada 4, di tahun 2021 ada 7, di tahun 2022 ada 11, di tahun 2023 ada 8. Itu yang linear, perusahaan yang berpasangan dengan kita. Jumlah industri bukan pasangan yang menyerap lulusan. Bukan pasangan kita, tidak ada MOU, bukan institusi pasangan, tapi menyerap lulusan kita. Ini kita tanya ke anak-anak, kamu kerja di PT apa? Oh, di PT X. Oh, ternyata PT itu enggak MOU atau enggak berpasangan dengan kita. Kadang-kadang banyak anak-anak kita yang bekerja di luar daerah dan sebagainya. Nah, ini ditanya, didata. Nah, ini contoh di kami untuk teknik instalasi tenaga listrik di tahun 2020 ada 20. Nah, yang terserap di luar industri pasangan ada banyak 35. Lanjut, sebelah geser lagi. Jumlah, stop, geser ke kanan dikit Pak. Jumlah industri yang memiliki perjanjian kerjasama untuk menyerap lulusan. Ini yang ada di kami tahun 2022 untuk jurusan listrik ada 2 industri, di tahun 2021 ada 1, di tahun 2022 ada 3, di tahun 2023 ada 2. Ini contoh jumlah industri yang memiliki perjanjian kerjasama atau MOU untuk menyerap lulusan. Berikutnya kepuasan industri terhadap kualitas lulusan di tahun 2020. Itu sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas. Itu dibikin kepuasan industri terhadap kualitas lulusan tahun 2020, 2021, 2022, 2023 selama 4 tahun dibuat. Nah, industri yang merasakan kepuasan dari lulusan kita, kompetensinya atau yang lain, monggo silakan bisa diisikan di sini sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Lanjut. Terus. Ya, stop. Jumlah lulusan yang melanjutkan. Nah, sekarang tinggal yang melanjutkan. Kalau tadi yang kerja, sekarang yang melanjutkan. Teknik audio video ada 30.
instalasi listrik dan sebagainya. Ini yang di tahun 2020, berikutnya kuliah yang mereka ikuti. Dari D3, D4, S1. Nah, berikutnya geser ke sebelah lagi Pak Jamil. Terus, jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan, diploma atau sarjana yang linier. Ini anak kami contohnya banyak yang kuliah, kemarin anak jurusan teknik kendaraan ringan, ngambil kuliah karena dia senang basket, dapat beasiswa di UNJ, jurusan olahraga, dia ngambil basket. Jadi guru olahraga itu nggak linear. Nah ini yang linear. Yang linear, yang kuliah berapa jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan D3 ataupun sarjana yang linear. Nah yang sebelah kanan lagi jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan diploma yang tidak linear. Yang tadi ada yang linear, ada yang tidak linear. Lanjut. Geser lagi Pak Jamil. Ya stop. Jumlah lulusan yang berwirausaha. Ini anak-anak kita. Ada yang mungkin punya sedikit modal untuk bikin counter atau yang lain-lain, nah berwirausaha ini ada berapa? Jumlah lulusan yang berwirausaha linear dengan kompetensi keahliannya berapa? Jumlah lulusan yang berwirausaha tidak linear, kompetensi keahliannya ada berapa? Monggo silakan Bapak Ibu bisa diisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Itu gambarannya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu isi jumlah data rata-rata per bulan semuanya. Nanti setelah diisi semua tinggal ngeklik di situ data dengan real sama Dinas Pendidikan melalui Pak Haji Anas. Kita dikasih waktu 1 bulan ini untuk bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk kebaikan kita semuanya. Mungkin itu Pak Haji, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap dulu Ustadz Karno, Pak Jamil, kita terpampangkan untuk bisa direview. Siap, Tetap Ya, Ibu Bapak yang berbahagia, itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Karno dari SMK Dinamika Pembangunan 1 dengan Pak Jamil selaku operator. Kita akan coba review kembali. Jadi dalam form ini Bapak ada 3 menu. Yang pertama adalah menu data SMK yang sekarang sedang tampil di layar Ibu Bapak ini. Ya, ini menu ini ada di link ya Bapak, ada data sekolah. Ini data sekolah oleh Balai Besar BMTI sudah dilengkan dengan dapodik yang ada di kementerian. Maka kalau Ibu Bapak mengisi pada NPSN-nya di sekolah tersebut, maka NPSN itu akan sudah mengeling dengan data yang ada di kementerian. Nah, jadi saya kira untuk ini Ibu Bapak jelas semua ya. Tadi sudah disampaikan dengan clear oleh Ustadz Soekarno. Pada data SMK ini yang kita isi yang pertama NPSN sekolah kita, nama sekolah kita, alamat sekolah kita, terus kabupaten atau kota, provinsi, kemudian nama kepala sekolah dan nomor ponsel kepala sekolah. Kemudian nama operator dan nomor ponsel operator dan berapa jumlah kompetensi keahlian yang ada. Bapak, berapa jumlah kompetensi keahlian yang ada. Ini data pertama. Saya kira data pertama ini tidak membingungkan. Tadi di chat ada Ibu Bapak yang nanya ini. Tolong di-share Ibu Bapak. Ini link ini ada di link yang diberikan dari Dinas Pendidikan yang disiapkan oleh BMTI. Untuk itu kalau Ibu Bapak nanti buka linknya, otomatis untuk form ini ada di untuk linknya nanti yang undangan kemarin bisa di share di kolom chat linknya itu, link yang dari kementerian. Pak Jamil, mohon izin nanti. Udah saya share Pak Ji. Ini udah di-share Pak Ji. Oke, terima. Di kolom chat. Kalau udah di share Ibu Bapak, kalau ada yang tanya
formnya ini sebetulnya cukup buka di link itu, dan link itu nanti akan ada form yang seperti ini Ibu Bapak semuanya. Jadi halaman pertama data SMK, saya kira clear Ibu Bapak ya. NPSN, nama SMK, alamat, kabupaten kota, provinsi, nama kepala sekolah, nama ponsel, nomor ponsel kepala sekolah, nama operator dan nomor ponsel operator sudah clear. Kemudian setelah ini clear, Ibu Bapak masuk di menu kedua. Menu kedua ya Pak Jamil ya. Itu menu lulusan. Jadi menu kedua itu ada lulusan Ibu Bapak. Ini dalam bentuk format Excel juga. Sebetulnya kita tinggal mengisi saja. Bahkan di sini untuk kompetensi kalian pun akan ada pilihan-pilihan yang ada. Jadi kalau Ibu Bapak di kompetensi kalian, Ibu Bapak klik cursor Ibu Bapak di kompetensi kalian yang pertama, itu sudah ada menunya. Itu bisa milih. Jadi kalau kompetensi kerjaan pertama apa, Ibu Bapak ketik di situ. Kalau apa yang ada, tinggal kita milih sesuai yang ada. Tuh, jadi ini diperagakan oleh Pak Jamil, teknik audio video. Begitu kita klik, itu ada banyak sekali yang berkaitan dengan teknik audio video. Nah, setelah Ibu Bapak mengisi kompetensian kalian semuanya ini, kalau tadi Ustadz Soekarno di SMK Dina Pembangunan ada 5, maka di sini 5 kompetensi kalian tersebut. Masing-masing ini kalau diklik sebelah kanan itu ada menu pilihannya. Teknik audio itu ada teknik komputer dan jaringan dan seterusnya. Coba Pak Jamil yang pilihan keduanya Pak Jamil, kompetensi kalian kedua. Tenaga teknik listrik itu Pak Jamil, coba Pak Jamil. Yang teknik instalasi tenaga listrik Pak. Nah, kalau diklik Pak Ibu Bapak ini ada menu pilihannya. Ada teknik instalasi tenaga listrik. Nah, yang ada apa saja ini? Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di sekolah Ibu Bapak semuanya, tinggal kita pilih. Saya kira ini juga clear Ibu Bapak ya. Nah, oke, lanjut Pak Jamil yang nomor 3 Pak Jamil. Klik keluar dulu. Oke, teknik permesinan. Kalau dibuka maka isinya teknik permesinan, pemborian minyak dan seterusnya ini Bapak Ibu. Tinggal Ibu Bapak pilih yang sesuai mana. Nah, dan seterusnya Ibu Bapak. Kalau sudah diisi kompetensi kalian, baru kita mengisi data-datanya Ibu Bapak. Itu ada pada kolom sebelah kanannya. Yang pertama yang diisi adalah jumlah lulusan di sekolah Ibu Bapak. Mulai tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Bagi Bapak Ibu yang mulai sekolahnya lulusannya tahun 2021, ya 2020-nya 0. Kalau sudah mulai 2020 meluluskan, berarti mulai dari 20 diisi. Nah, begitu sudah diisi, Bapak, ya sesuai dengan kolom. Yang pertama jumlah lulusan per kompetensi kalian. Artinya di Pak Soekarno ini untuk teknik audio video tahun 2020 yang lulus 26 anak. Sedangkan 2021 Ustadz Kanon enggak ada. Kemudian 2022 enggak ada, 2003 enggak ada. Berarti teknik audio terakhir itu di dinamika pembangunan itu 26. Kemudian untuk kompetensi kalian ini sama. Misalkan teknik instalasi tenaga listrik. Tahun 2020 meluluskan 96 anak. Tahun 2021 meluluskan 103 anak. Sampai tahun 2023. Nah, kalau jumlah lulusan sudah diisi Bapak, baru kemudian pada kolom kedua diisi jumlah lulusan yang bekerja. Nah, lulusan yang bekerja. Yang bekerja di teknik audio apa? Itu tahun 2013. 21 karena nggak ada muridnya, berarti 0. Demikian juga untuk yang lainnya. Diisi jumlah lulusan yang bekerja. Data di SMK Dinamika Pembangunan kalau kita lihat, untuk masing-masing kompetensi ada. Yang di 2020 ada 13, ada 55, ada 47, ada 95, dan ada 179, dan seterusnya. Insya Allah ini Bapak juga paham semua Ibu Bapak, sama Ibu Bapak operator. Setelah kolom jumlah lulusan diisi, masuk pada rata-rata masa tunggu lulusan. Masa tunggu lulusan ini pengertiannya Ibu Bapak,
Masa tunggu lulusan ini artinya saat anak lulus sampai anak itu dapat pekerjaan. Bisa jadi kalau disebutkan oleh Ustadz Soekarno 9 bulan sampai 12 bulan, berarti data anak yang diterima di tempat pekerjaan itu data yang masuk anak itu sudah 9 bulan setelah lulus sampai 12 bulan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Makanya di situ di 2020 rata-rata 9 bulan sampai dengan 12 bulan. Itu ada yang data dari Dinamika Penggunaan. Namun kalau ada lulusan sebelumnya, di sini ada pilihannya Ibu Bapak. Jadi kalau kursornya kita letakkan pada masing-masing kolom tersebut, maka ada pilihan. Ada yang 0 sampai 2 bulan, ada 3 sampai 5 bulan, ada 6 sampai 8 bulan, ada 9 sampai 12 bulan. Bahkan mungkin ada lebih dari 12 bulan. Tinggal dipilih sesuai dengan kondisinya. Jadi masa tunggu adalah masa di mana anak dari lulus sehingga dapat pekerjaan. 0 tahun berarti artinya anak setelah lulus bahkan sudah dipesan. Itu 0 tahun. Begitu lulus langsung bekerja, itu 0 tahun. Nah, kalau 3 bulan sampai 5 bulan baru dapat pekerjaannya berarti setelah 3 bulan lulus. Ini yang kita katakan sebagai masa tunggu lulusan. Saya kira ini clear juga Ibu Bapak ya. Lanjut, Pak Jamil bisa geser. Baru dengar saya dari Pak Sugi tadi di bel. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak rata-rata penghasilan. Nah, ini kalau kita klikkan kursor di kolom rata-rata penghasilan, di situ juga ada pilihan. Mulai dari kurang dari 1 juta, dari 1 juta sampai 2 juta, saya baru dengar. lebih dari 2 juta sampai 3 juta, lebih dari 3 juta sampai dengan 4 juta dan seterusnya. Ini tinggal disesuaikan. Nah, ini berarti rata-rata yang anak-anak kita yang terdata di tahun kelulusannya yang tadi Ibu Bapak. Paling kecil berapa, paling tinggi berapa. Berarti tinggal mengikuti rentang itu. Termasuk di dalamnya tahun 2021, 2022, dan 2023. Jadi rata-rata penghasilan dari anak-anak kita. Jadi mulai dari yang kurang dari 1 juta sampai lebih dari 4 juta. Rata-rata penghasilan saya kira juga clear. Lanjut Pak Jamil bisa digeser. Yaitu terkait dengan jumlah lulusan ya yang mendapatkan UMR. Nah, kolom pertama ini yang minimum mendapatkan gaji minimum standar Ibu Bapak. Ya, berapa anak yang gaji minimumnya standar. Di kolom yang tengah, ya kolom tengah itu gaji minimum ya Bu. Ini gaji minimum standar UMP. Kalau yang UMR berarti untuk UMR, UMP berarti untuk yang provinsi. Nah, kemudian yang kolom berikutnya itu yang di bawah UMR atau UMP. Di bawah UMR atau UMP. Jadi kolom pendapatan ini ada 3 kelompok, minimum standar UMR, regional, kemudian mendapatkan gaji minimum standar UMP. Nah, kemudian baru kolom berikutnya yaitu yang di bawah UMR atau UMP. Itu saya kira ini juga clear, tinggal diisi berapa jumlah anaknya. Kemudian kolom berikutnya Bu Bapak, yaitu adalah kesesuaian. Apakah pekerjaan anak kita dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Nih, ya. Jadi kesesuaian jenis pekerjaan dengan kompetensi keahlian. Artinya kalau di teknik audio video, anaknya juga bekerja di lingkup teknik audio video. Kalau di instalasi tenaga listrik, berarti anaknya bekerja di lingkungan terkait dengan kelistrikan. Teknik pemesinan, anak-anak bekerja di lingkungan pemesinan dan seterusnya. Termasuk untuk jurusan-jurusan yang lain pun menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya Bapak, jumlah industri pasangan. Berarti itu yang bekerja sama dengan sekolah yang menyerap lulusan. Yang pertama pasangannya, yang berarti sekolah yang bekerja sama dengan sekolah Ibu Bapak, industri yang bekerja sama dengan Ibu Bapak. Kemudian ada jumlah industri yang bukan pasangan yang menyerap lulusan. Ini berarti industri di luar yang bekerja sama dengan sekolah kita. Kita tinggal data sekolahnya. Kemudian jumlah industri yang memiliki perjanjian kerjasama menyerap lulusan. Nah,
ada industri pasangan belum bekerja sama, tapi ada industri pasangan yang sudah bekerja sama, ada MOU. Nah, ini yang menyerap berapa dan seterusnya. Bapak Ibu, data ini enggak mempengaruhi kondisi sekolah kita karena ini fungsinya untuk pemetaan, jadi nggak perlu ragu-ragu untuk mengisi. Sepanjang data yang ada di sekolah kita ya memang seperti itu apa adanya. Lanjut, setelah penyerapan baru kepuasan industri terhadap kualitas lulusan. Nah ini Ibu Bapak, di dalam tracer study itu memang ada isian juga bagaimana tanggapan industri, apakah lulusan anak kita itu memuaskan atau tidak. Nah, makanya ini bisa kita isikan. Yang pertama, kepuasan industri terhadap kualitas lulusan yang tahun 2020 seperti apa. Jadi di Ustadz Karno tadi ada 13 yang teknik audio video. Nah, tapi datanya ini mungkin di 2020 nggak ada ini. Kemudian di teknik instalasi tenaga listrik yang sangat puas 2, yang puas 1, kurang puas 3, tidak puas 2. Nah, ini tinggal kita isikan. Nah, seidealnya totalnya jumlah puas dan tidak puas ini seidentik dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di dunia industri tersebut. Ya, kepuasan ini mulai dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023. Apakah industri itu menerima anak kita sangat puas, kurang puas, tidak puas? Ini Bapak. Oke, lanjut Pak Jamil, geser ke kanan lagi. Nah, sekarang setelah bekerja, sekarang yang melanjutkan. Nah, yang melanjutkan ini Bapak sama dari jurusan teknik audio video di tahun 2020 yang meluluskan itu ada 10 yang melanjutkan. Jadi kita tulis 10. Karena 2001 sampai 2002 nggak ada, kosong. Di TITK, TITL itu jumlahnya 2020 ada 20 dan seterusnya. Ini jumlah lulusan yang melanjutkan. Berarti yang melanjutkan ini tidak lepas dari apapun. Pokoknya yang melanjutkan, yang kuliah. Kemudian di kolom berikutnya jenjang kuliah yang diikuti. D1 kalau diploma 1, D2 kalau diploma 2, D3 kalau diploma 3, D4 kalau diploma 4 ataupun S1. Nah, di sini tinggal kita isikan kesesuaiannya tersebut Ibu Bapak. Nah, kemudian setelah kita isi yang melanjutkan, isi yang jenjang kuliah yang diikuti, baru kemudian masuk di kolom berikutnya yaitu jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan, baik itu diploma atau sarjana, tapi yang linear. Yang linear artinya yang sesuai dengan kompetensi kalian yang diambil waktu di sekolah. Yang jurusannya teknik audio video ngambilnya juga terkait dengan teknik audio video. Nah, itu yang linear. Ada yang linear, ada yang tidak linear Ibu Bapak. Yang linear berapa? Kita tuliskan. Kemudian setelah itu di kolom berikutnya diisikan jumlah lulusan yang linear, yang tidak linear. Tidak linear itu misalkan jurusannya teknik audio video ngambilnya bahasa Inggris. Teknik audio video ngambilnya manajemen dan seterusnya. Ini yang dikatakan tidak linear tapi masuk kategori melanjutkan. Nah, ini yang melanjutkan Bapak. Selanjutnya yang ketiga, yang wirausaha. Nah, ini Bapak, yang wirausaha ini kita mulai isi jumlah lulusan yang berwirausaha. Artinya anak mengembangkan usaha mandiri. Itu tahun 2020 untuk teknik audio ada berapa? Kalau di Ustadz Karno ada 2. Dan seterusnya 21, 22, 23 seperti apa. Nah, jumlah lulusan yang berwirausaha. Terus dipecah lagi di sini. Jumlah lulusan yang berwirausaha linear. Artinya yang dibuka wirausahanya oleh lulusan kita itu sesuai dengan kompetensi kalian. Teknik audio video, dia membuka servis televisi. Nah, itu termasuk kategori linear. Kalau dia bisnisnya bisnis online terkait dengan produk yang tertentu, lah ini berarti tidak linear. Tapi yang dimasukkan di kolom pertama adalah yang linear. Kemudian jumlah wirausaha yang tidak linear. Jadi total data untuk BMW kita bekerja, melanjutkan dan wirausaha semuanya sudah ada di sini Bapak semuanya. Nah ini sekali lagi Bapak sudah dijelaskan clear tadi oleh Ustadz Karno. Nah untuk itu ini yang nanti harus kita
kerjakan bersama di sekolah kita. Apa pentingnya Bapak Ibu? Paling tidak sekarang kita sudah mendata sekolah kita punya updating data kita dengan baik. Kita punya data mulai tahun 2020 sampai 2003 dengan baik untuk treasure study-nya. Ini penting karena ini menjadi dokumen penting bagi sekolah kita. Sehingga dengan kita lakukan ini, kita juga memperbaiki pendataan yang ada di sekolah kita. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Sehingga kedepannya kita tinggal melanjutkan lagi. Makanya Ibu Bapak, dengan lihat pertanyaan-pertanyaan yang diminta tersebut, kita di sekolah kita usahakan setiap akhir tahun bila perlu kita sudah buatkan instrumen terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga nanti itu bisa kita sebarkan ke anak-anak kita. Hingga begitu anak lulus kita beri, nanti kemudian kita minta menggalikan kalau sudah anaknya itu bekerja. Nah, sehingga dengan demikian kita punya data offline-nya juga, sehingga kalau seperti ini kita juga bisa bergerak untuk melakukan proses pendataan dengan cepat. Ibu Bapak yang berbahagia, ini menu yang kedua. Tadi menu yang pertama data SMK, menu yang kedua lulusan. Nah, kemudian kalau sekiranya Ibu Bapak mungkin ada keraguan, ada menu ketiga yang berupa catatan. Nah, Bapak Ibu, catatan ini adalah keterangan yang diberikan apabila kita ragu-ragu untuk mengisi kolom per kolom tadi. Jadi di sini misalkan jumlah lulusan per kompetensi kalian. Ini data per kolom pertama tadi. Nah, ini diisi dengan angka bulat, bukan teks. Bukan teks itu misalkan 15 ditulis 15, tapi angka 15. Nah, juga bukan persentase atau bukan rentang. Jadi jumlah lulusan per kompetensi kalian, jumlah itu diisi dengan angka bulat. Tadi lulusnya berapa? 13. Bukan ditulis dengan tulisan TIGA, bukan. Tapi angka 13. Atau bukan lulusan 100%, tidak. Tapi dengan angka bulat. Dan seterusnya ini Bapak. Jumlah lulusan yang bekerja diisi dengan angka bulat. Ini penjelasan yang perlu kita pahami. Sehingga kita bisa mengisi data tadi dengan benar. Rata-rata masa tunggu lulusan atau bulan isi dengan rentang bulan. Ini karena tadi tinggal milih Ibu Bapak ya. Dari 0 sampai 2 bulan tinggal kita milih. Rata-rata penghasilan lulusan isi dengan, nah ini juga tinggal milih. Ini pilihannya sudah ada semua, jadi kita sudah enak. Selanjutnya yang seterusnya ini juga sama. Cara pengisian kolom-kolom data tadi. Ini yang jelas ada angka bulat. Berarti kalau angka bulat ya angka yang bulat. Kemudian sampai pada nomor 22. Jadi kalau kita lihat ini paling tidak ada dua pertanyaan yang kita isikan di sini. Ibu Bapak yang berbahagia, sekali lagi mumpung ada kesempatan kita melakukan updating data lagi, ini juga menjadi bagian dari penataan administrasi kita khususnya untuk treasure study. Maka ayo kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan targetnya akhir September ini kalau bisa sudah selesai. Perlu Ibu Bapak ketahui juga bahwa di rapot pendidikan kita, treasure study ini juga ada item penilaiannya. Sehingga baik dan kurangnya atau seberapa besar capaian rapot mutu kita itu juga dipengaruhi dari treasure study ini. Karena di item rapot itu juga ada treasure study-nya. Maka kalau ini kita lakukan dengan baik, data ini kita enak, besok mengisi rapotnya pun juga akan enak. Sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana progres dari capaian terkait dengan penulisan tamatan di sekolah kita dalam rapot kita. Nah untuk itu sekali lagi Bapak, karena ini amanat dari kementerian yang harus kita lakukan bersama, saya berharap setelah sosialisasi ini, kita berharap untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi untuk mendapatkan form ini Bapak, nanti akan ada link yang sudah disiapkan, dan link itu apabila sudah diisi, nanti secara otomatis akan terkirim ke kementerian. Dan oleh kementerian itu nanti akan dipantau melalui BMTI tadi Bapak, kita ada 15 provinsi, Jakarta dipantau, Lampung dipantau, kemudian Medan dipantau, Papua dipantau, Kalimantan dipantau, dan seterusnya. Kita berharap, ayo DKI menjadi contoh untuk bisa leading dalam proses
pendataan ini, dan kalau bisa sebelum akhir September ini kita bisa selesai untuk melakukan pendataan ini. Sehingga dengan demikian kita bisa menyelesaikan tugas kita di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Itu Ibu Bapak yang bahagia. Kemudian Ibu Bapak yang perlu menjadi catatan kita, ya, ternyata pada saat reserse tadi yang dilakukan oleh kementerian kemarin, masih ada sekolah yang belum aktivasi. Saya bertanya-tanya kok sampai sekolah belum melakukan aktivasi. Ini jangan sampai Bapak. Hari ini masih ada 142 sekolah yang belum aktivasi dalam proses reserse study yang dibuatkan oleh kementerian yang kemarin dikomunikasikan melalui Bu Fitri. Nah, untuk itu kepada sekolah-sekolah yang belum melakukan aktivasi itu mohon segera bisa melakukan proses aktivasi. Contoh, ini mohon maaf nih, saya sebutkan contohnya ini. Bukan berarti kita mengabsen, bukan. Tapi untuk sebagai contoh aja, daerah JP1 itu ada JP1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sekolah yang belum aktivasi. Kemudian JP2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekolah yang belum aktivasi. Kemudian JU1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang belum aktivasi. Kemudian dan seterusnya Ibu Bapak ada 142 yang belum aktivasi. Maka saya berharap sekolah-sekolah yang belum aktivasi itu segera aktivasi. Aktivasi itu gampang Ibu Bapak. Begitu kita membuka di linknya untuk tracer study kementerian, maka kemudian kita pilih SMK, kemudian setelah kita pilih SMK kita masukkan NPSN sekolah kita, kemudian kita menjawab pertanyaan di situ, kemudian kita kirim, kita sudah aktivasi. Maka saya berharap sekali lagi 142 sekolah yang belum aktivasi ini untuk bisa segera melakukan aktivasi. Ibu Bapak yang berbahagia, itu tadi mungkin saya hanya menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karno yang sudah sangat jelas tadi. Mudah-mudahan ini memperjelas supaya kita semua setelah ini langsung bisa melakukan proses pengisian data ini dan bisa selesai sebelum akhir bulan September ini. Demikian Ibu Bapak yang berbahagia, barangkali setelah ini ada yang ingin bertanya, monggo nanti saya Ustadz Karno bisa sama-sama saling menguatkan, atau mungkin dari Bapak Ibu yang kemarin ikut dari SMK 1 ada ini? SMK 1? Halo SMK 1? Siap hadir Pak. Nah, ada tambahan Bu dari SMK 1 barangkali? Sementara tadi cukup Pak. Sudah dijelaskan. Oke. Oke, Bu Ana cukup ya Bu Ana sementara ya Bu. Alhamdulillah. Dari SMK 4 bisa adilkan oleh saya menghubungi kelima hadir di. Oke Bu. Oke, masih ada pertanyaan ini dari Bu Nur ini, mohon share link untuk pengisian datanya. Terima kasih Bu Nur, nanti akan di-share lagi Bu Nur. Mohon bantuan Pak Jamil atau tim yang bisa meng-share link isian di kolom chat kita. Nanti yang di grup kepala sekolah juga kami sharekan kembali. Oke, dari SMK 4 hadir SMK 4. SMK 4. Oke, SMK 4 belum ada respon. SMK 30. Ya, hadir Pak, SMK 4, Pak. SMK 4, ada tambahan Pak? Untuk teman-teman kita? Ya, pada dasarnya Pak, kalau pengerjaan ini paling butuh waktu 30 menit Pak, kalau datanya sudah lengkap. Nggak lama. Luar biasa itu. Oh, Ibu Bapak. Jadi cukup 30 menit untuk mengisi ini. Betul ya Pak ya?
Dan alhamdulillah kemarin SMK 4 di sana pun juga tidak membutuhkan waktu lama ya Pak ya. Oke ya. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Koco, nanti teman-teman baik di sekitar kalau ada apa-apa dibantu untuk bisa didukung supaya teman-teman bisa melakukan proses pengisiannya. Termasuk teman-teman dari SMK Dinamika Pembangunan untuk wilayah timur dan sekitarnya. Kalau sekiranya ada yang masih teman-teman ragu, mohon didampingi supaya Siap, Pak, bisa siap. segera selesai. Siap, Ya, siap. terima kasih Pak Jamil. Maaf Sama-sama, Pak, mau nanya SMK, Pak. ya, oke Bu, gimana Bu? Saya udah ngirim Pak datanya kemarin. Kalau nggak ada revisi, apa harus kirim ulang melalui Google Drive ya? Yang isian kita ya Bu, yang isian link ini Iya. ya Bu. Iya. Kalau sudah, enggak masalah Bu, sudah selesai. Makanya nanti akan kita karena memang sejak itu kita share awal Ibu, terus kemudian kalau Ibu Bapak Kepala Sekolah udah mengisi itu alhamdulillah Bu, karena itu supaya kita tidak terlalu Bu ya, biar cepat kita untuk mengejar target Bu Anita. Makasih Bu Anita kalau udah mengisi Bu Anita. Iya Pak, sama-sama. Enggak ada kendala kan Tapi Bu Pak, Anita maaf. waktu ngisi? Enggak apa, tapi saya ngisinya melalui Google Form yang kemarin itu kan Sama Bu, sama ya? sama Bu, sama. Oh ya, udah. Oke, kirim masa kemarin saya ngirimnya melalui itu Pak. Ya, Berarti saya nanti nggak ada akan revisi. nanti akan dipantau oleh Bu Fitri dan teman-teman Bu, mana sekolah yang belum nanti kita akan infokan lagi. Karena ini hanya penguatan dari yang kemarin Ibu, yang kita sharekan awal itu. Oh ya, oke Pak Haji, makasih Pak. Makasih Bu Anita, sukses Ya, selalu ya. sama-sama. Oke, terima kasih. SMK 30 ada yang mau menyampaikan? Yang kemarin ikut ke Bandung, Bu Anissa? Halo Pak. Ya, monggo. Oke Pak, monggo. Gimana Pak? Ada tambahan Pak? Monggo, biar teman-teman lebih lengkap ini Pak Agung. Oke, siap Pak. Mungkin tambahannya mungkin diperhatikan di bagian ini saja Pak, nanti apa untuk yang melanjutkan nanti itu kan takut ada yang kesalahan. Di melanjutkan itu kan nanti untuk lulusan itu kan dilihat dari D1, D2 sampai dengan S1 nantinya itu dikalkulasikan dari tahun 2020 sampai nanti tahun 2023 gitu. Jadi kalkulasi jumlahnya nanti. Nah, itu nanti untuk pengisiannya. Seperti itu aja Pak Anas mungkin dari saya. Mantap Pak Agung. Coba Pak Jamil ditampilkan yang tadi untuk form yang menunjukkan melanjutkan Pak Jamil, supaya teman-teman yang tadi mendengar dari Pak Agung biar semakin kuat ya. Ditampilkan, dilihat sini. Silakan Pak Jamil. Tampilkan dulu. Saya kira penting betul Pak Agung, karena di situ ada melanjutkan tahun 2020, melanjutkan tahun 2021, melanjutkan tahun 2022 dan 3, dan masing-masing ada D1, D2, terus. Nah, ini Bapak yang disampaikan Pak Agung tadi yang perlu menjadi perhatian. Jenjang kuliah yang diikuti ini ada D1, D2, D3, D4, dan S1. Itu jenjang kuliahnya. Kemudian yang melanjutkan, yang linier ini Bapak Ibu, di tahun 2020 berapa? Yang Pak Agung tekankan tadi, ini saat pengisian ini, data ini harusnya memang sesuai dengan data yang sudah ada ya Pak Agung ya? Iya Pak, itu mungkin boleh digeser sedikit Pak ke kiri sedikit Pak. Nah, ini kan jumlah lulusan gitu. Jadi otomatis dari jumlah lulusan ini dari tahun 2020 yang kuliah ya. Ya, Bisa ada yang broken home ya. Dari 2020, 21, 2022, 2023. Kuliah. Ya, itu direkap. Iya, direkap Pak, berarti direkap. Jadi di tahun 2020 direkap itu lulusannya melanjutkan berapa banyak yang ke S1 atau benar. berapa banyak yang D4 gitu. Ya, jadi itu rekapannya jadi semua Pak, seperti itu. Jadi jumlahnya itu nanti klop dengan D1, D2, D3, D4, S1 kalau dijumlahkan ya Pak Agung ya. Benar. Ya, benar Pak, sesuai kompetensi Pak. Betul. Oke. Clear ya Ibu Bapak semuanya? Oke. Makasih Pak Agung untuk penguatannya. Lanjut. Sama-sama, dari 35. 35 kemarin juga hadir.
Assalamualaikum 35. STMK 35. Izin Pak. Ya, oke Pak Dewa. Siap. Ada tambahan Pak Dewa. Alhamdulillah sehat Pak. Habis olahraga. Oh Jadi, ya, ya, D2, D3, D4 yang lanjut. kepala sekolah dengan itu Pak, dengan operator saya waktu humasnya sudah dapat informasi. Mungkin ada tambahan ini Pak Aji pada saat Ini mas selesai Pak, datanya nggak sampai 30 menit, asal datanya udah lengkap ya. Mohon yang jangan bocor di mute dulu Bapak. Bu Sri Ambarwati bocor. Jadi pada saat alumni lulusan kita ini yang dibutuhkan data yang memang dari sekolah sudah ada, itu data-datanya saja yang diisikan dalam form yang disiapkan itu Pak. Oh iya, berarti tidak perlu ada bukti bahwa anak tersebut bekerja di perusahaan A ya Pak ya? Buktinya disimpan di sekolah saja Pak, kalau ada Pak file-file yang seperti itu Pak. Ya. Iya Pak, oke. Terima kasih Pak Nas. Makasih ya. Setelah Jakarta Timur 1, Ibu Bapak dipersilakan. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya Pak. Siap Ibu, monggo. Pak, ini berarti kita isi form penelusuran BMW bagi lulusan SMK dulu, kemudian kita isi format revisi data dan upload di Google Drive-nya gitu ya Pak? Tiga-tiganya berarti Pak? Atau hanya cukup di penelusuran BMW-nya aja? Langsung di Google Drive data penelusuran itu ya Bu. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, disampaikan oleh Pak Oco tadi, manakala data itu kan untuk mengisikan kita tetap harus berbasis pada pegangan data kita ya Bu. Kalau data itu sudah kita siapkan, kita inputkan pada link yang sudah disiapkan, nah itu berarti kita sudah melakukan proses pendataannya tersebut Bu. Oke, berarti tetap tiga-tiganya ya Pak? Ya, untuk bekerja, melanjutkan, dan wirausaha ya Bu. Oke, siap-siap. Makasih ya Pak. Ya Ibu, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Bapak. Ada lagi Bu Bapak? Kalau memang tidak ada, Pak mau tanya gimana kalau ada alumni yang kuliah dan bekerja atau berwirausaha. Kemarin kalau di datanya itu ada pilihannya bekerja sambil berwirausaha Ibu Bapak. Tapi kalau sekiranya Ibu Bapak mau kuatkan di bekerjanya sesuai pilihannya, monggo, tidak masalah. Yang penting dipilih salah satu yang bisa menjadi pilihannya Ibu Bapak. Jadi ini ada pertanyaan sekali lagi terkait dengan anak yang mau kuliah dan bekerja. Jadi kalau di kolom yang tadi sudah ada bekerja melanjutkan ini Bapak, kita tinggal pilih yang menjadi konsentrasi dari sekolah yang dimasukkan apa mengikuti aja. Kalau ada pilihannya itu Ibu Bapak. Ya, dari Bu Ika tadi dari SMK Musik Cikini. Jadi Bu Ika, kalau di pilihannya itu kemarin waktu kita diskusi di Bandung memang ada option juga yang bekerja sambil kuliah ada. Tapi kalau di form ini memang hanya dipilih satu persatu, coba nanti dicek. Itu kita tinggal menyesuaikan aja Bu, mana yang mau kita stressingkan pada anak kita. Apakah kerjanya atau kuliahnya tidak masalah. Oke Ibu Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Bapak? Kalau memang tidak ada, sekali lagi Bapak kami mohon ini kita mulai laksanakan dan target kita sebelum akhir September ini bisa tuntas. Siap Bapak Ibu semuanya untuk bisa menuntaskan sebelum September? Iya.
Saya yakin karena tracer study ini sudah kita mulai sejak bulan Januari kemarin di bawah koordinasi dengan Bu Fitri. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan dan DKI bisa menjadi leading dalam proses pendataan ini terkait atau terhadap provinsi-provinsi yang lainnya. Yang kedua Ibu Bapak, masih ada 142 sekolah yang belum melakukan aktivasi yang terkait dengan tracer study yang oleh kementerian. Jadi ini ada dua ya Pak, yang satu ini BMTI yang sedang kita diskusikan, ada juga tracer study oleh kementerian yang kemarin sudah disosialisasikan sejak awal melalui BKK. Nah untuk itu kepada sekolah-sekolah yang 142 ini mohon bisa melakukan aktivasi. Bagaimana melakukan aktivasi? Tidak susah. Buka linknya di kementerian yang terkait dengan tracer study. Nanti bisa menghubungi Bu Fitri. Kemudian setelah itu pilih sekolah atau SMK. Begitu kita pilih SMK, kita kemudian masukkan NPSN sekolah kita. Begitu sudah kita masukkan NPSN, kemudian ada beberapa pertanyaan yang jawab. Setelah selesai kirim. Nah, setelah kirim berarti kita sudah aktivasi. Kemudian tinggal kita berkoordinasi dengan anak-anak kita yang alumni kita untuk bisa melakukan penulisan tamatan juga. Karena Ibu Bapak, kementerian berharap semua sekolah di Indonesia, nah kalau kita sekarang bicara DKI Jakarta, semuanya itu diharapkan sudah melakukan aktivasi. Saya berharap Bapak Ibu untuk 142 ini minggu ini juga sudah melakukan aktivasi. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Juga terima kasih kepada SMK nilainya muncul kan? yang sudah Bu Supri, bocor Bu Supri. Kasih cantik ya. Bocor Bu Supri. Pak Ahmadi, mohon kirim data sekolah yang belum aktivasi. Ini kalau dikirim, saya takut ini rahasianya teman-teman semua ini. Oke, nanti gimana Bu? Oke. Ya udah, nanti akan dikirim di BKK Ibu Bapak untuk sekolah 142 sekolah yang belum aktivasi. Nanti akan dikirim di grup BKK dan untuk bisa nanti dikomunikasikan. Ibu Bapak yang berbahagia, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Ayo Ibu Bapak kita tunjukkan bahwa SMK DKI bisa, SMK DKI hebat. Dan kalau kementerian kita menyampaikan data-data, kenapa tuh, kenapa tidak, kita akan berikan dengan waktu yang secepat-cepatnya juga. Kita berharap akhir September ini SMK DKI Jakarta semuanya sudah menuntaskan untuk permohonan data ini. Baik yang melalui BMTI yang sekarang ini kita diskusikan maupun tracer study yang dilakukan oleh kementerian. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau pada rapat koordinasi ini ada kekurangannya, ada kesalahannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada SMK Dinamika Pembangunan 1, Bapak Soekarno, Pak Jamil, dan teman-teman semua yang sudah memberikan supporting untuk rapat Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan demikian, selamat melanjutkan pendataan Ibu Bapak. Mudah-mudahan di akhir September ini kita sudah tuntas semuanya. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Pak Gatot. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu, silakan like. Monggo. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.